Oke, selamat datang di channel Chess27. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan bahas permainan babak akhir pion. Pion adalah jiwa dari permainan catur. Demikian yang dikatakan oleh Philidor, seorang master catur yang hidup di abad ke-18. Karena itu, jika Anda ingin memahami catur, mulailah dengan memahami karakteristik dari pion. Salah satu tema yang menarik adalah bidak bebas terjauh. Untuk memahami apa itu bidak bebas terjauh, kita melihat diagram ini. Baik, kita mulai dari diagram yang sederhana sebelum lanjut ke bagian yang rumit. Bagi yang memiliki keterbatasan visual atau low vision, saya akan menyebut posisi bangunan dari awal. Posisi putih, Raja C3, pion A4, pion G3, pion H2. Posisi hitam, Raja E7, pion F7, pion G6, pion H5. Bidak bebas terjauh adalah pion yang berada pada lajur paling kiri atau paling kanan dengan pion lawan. Pada diagram ini, maka yang dikatakan bidak bebas terjauh adalah pion A4. Suatu keuntungan bagi pihak yang memiliki bidak bebas terjauh, karena dia akan memenangkan partai. Di sini putih melangkah bidak A5, Raja D6, Raja D4, F6. Putih tetap mendorong bidaknya ke A6, Raja C6 mengejar bidak. Putih melangkah Raja D5 menyerang bidak di sisi kanan papan. Jawaban hitam H4. Putih Raja E6 mengancam bidak F6. Hitam melangkah F5. Raja putih ke F6 mengancam bidak G6. Raja siap menghabisi pion hitam. G5 jawaban hitam. Raja kali G5, H kali G3. Putih memukul balik H kali G3. Nah, di sini sisa tertinggal bidak bebas putih ya di G3 ya. Kita beralih ke diagram kedua. Posisi putih, Raja G2, pion A2, pion B2, pion H2. Posisi hitam, Raja F7, pion A7, pion B7, pion E7. Bidak H2 dari putih adalah bidak bebas terjauh. Jika Raja hitam mengejar bidak H, maka otomatis akan melepaskan pengawalan terhadap bidaknya sendiri di E7. Putih melangkah B4, dibalas dengan pion B5 oleh hitam. A3. Kedua pihak belum memainkan rajanya. Hitam mendorong bidak A6. Pion di sayap kiri membentuk formasi yang sama. Ya, Raja F3 yang mulai menggerakkan raja. Ya, dibalas juga dengan Raja F6. Raja D5 membawa Raja putih ke petak tengah, mengontrol sisi kiri dan sisi kanan. Hitam mendorong E6. H3 jawaban putih. Raja G5 menyerang bidak. Raja E5 jawaban putih. Ya, di sini sama-sama pukul bidak ya. Nah, inilah keuntungan dari yang memiliki bidak bebas terjauh. Raja hitam sekarang tertinggal dari Raja putih, dan putih dipastikan menang. Selanjutnya kita beralih ke diagram ketiga. Posisinya lebih rumit dari diagram sebelumnya. Posisi putih, Raja D3, pion A2, pion B2, pion F3, pion G3. Posisi hitam, Raja G5, pion A7, pion B7, pion F7, dan pion H5. Hitam memiliki bidak bebas terjauh di H5
tetapi terhalang oleh bidak putih di G3. Jadi hitam harus mengatasi dulu bidak G3. Hitam mendorong bidak F5. Jadi langkah selanjutnya putih raja E3. Ya, jadi sini hitam bersiap-siap mendorong F4 ya. Tapi terlebih dahulu mendorong bidaknya di sayap kiri A5. Putih membalas A4 ya, mencegah bidak B5. Hitam bersiap mendorong bidak F4 untuk merusak struktur bidak putih ya, F4 sekaligus skak. Ya, raja ke F2. Di sini kalau putih memukul bidak F4, maka raja F5 ya. Jadi kalau G kali F4, maka tercapailah tujuan dari hitam, yaitu memberikan keluasan bagi bidak bebasnya. Kita lihat di sini bidak H5 sudah tidak memiliki penghalang ya, dan pion F4 jadi santapan bagi raja hitam. Oke, kita kembali posisi. Hitam mendorong bidak F4 ya. Raja lari ke F2. Ya, di sini hitam memainkan tempo ya, raja F5, raja G2, raja G5, raja H3 dari putih ya. Pion F kali G3, raja kali G3. Nah, di sini hitam sudah menciptakan bidak bebas tanpa kawalan ya, tanpa penghalang ya. Hitam melangkah B6 dibalas dengan jawaban putih B3 ya. H4 mulai mendorong bidak bebasnya, raja H3, raja F4 dari hitam. Putih mendapatkan bidak bebas dari hitam, tetapi dengan konsekuensi pion F3 akan jatuh ya. Sini raja G2 dibalas H3, raja hitam memukul bidak F3. Nah, di sini keuntungannya adalah hitam berada pada posisi yang paling dekat terhadap bidak putih, yaitu G3, sementara raja putih posisinya jauh daripada peta dari bidak B6 hitam. Sampai di sini putih dinyatakan kalah ya, karena bidaknya akan menjadi santapan bagi raja hitam. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.